saya menyapa teman-teman yang sedang saat ini. Sesuai dengan flyer yang sudah disebarkan, kita akan membahas satu topik yaitu Supergirl. Bagaimana caranya supaya khususnya perempuan bisa menjadi superhero bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Nah, tanpa basa-basi, saya akan menyerahkan kepada Servin untuk memberikan kepada kita penjelasan tentang topik ini. Silakan, Servin. Oke, terima kasih Kak Nuyu, dan kurasa saya juga nggak perlu lagi ya memperkenalkan diri. Kurasa teman-teman yang lagi nonton pasti udah kenal saya sebagian gitu ya. Baik, semua wanita sebenarnya Supergirl ya. Semua wanita sebenarnya Supergirl, dan kita tahu bahwa Supergirl ini diambil dari kata-kata serapan gitu ya, serapan dari terjemahan bahasa Inggris, di mana kata super ini artinya luar biasa, tangguh, hebat, melebihi dari wanita yang biasa, super melebihi dari orang biasa, sedangkan girl artinya wanita. Jadi ketika kita gabungkan satu kata ini, super dan girl, artinya wanita yang hebat, wanita yang luar biasa. Jadi juga kita lihat dalam Amsal pasal 31, di sana dikatakan berbagai perilaku wanita yang harus dia lakukan ketika dia mau menghadapi yang namanya keluarga atau rumah tangga. Ini bagi yang sudah berumah tangga, tapi tidak ada salahnya bagi wanita-wanita yang masih single, yang belum menikah gitu. Jadi sebenarnya juga kalau kita gali-gali lebih lagi, wanita ini diciptakan oleh Tuhan itu sebagai penolong. Itu memang landasan awalnya. Mengapa sih Tuhan itu menciptakan perempuannya untuk menjadi penolong, untuk memelihara dunia ini bersama-sama dengan Adam. Dan menjadi seorang wanita Supergirl itu menurut saya tidak mudah sih. Kenapa? Karena menjadi orang yang luar biasa itu harus benar-benar dalam pembuktian yang jangan hanya setengah-setengah, harus power, harus full gitu. Nah, pada umumnya kita mengenal beberapa namanya sifat-sifat dari seorang wanita. Ketika kita mau mengenal wanita, tentunya kita tahu sifat-sifatnya kayak mana. Ada beberapa sifat-sifat yang sering kita lihat. Wanita itu terkadang bingung ketika dia mau menghadapi sebuah pilihan. Misalnya memilih jodoh, atau memilih pekerjaan, atau memilih tempat-tempat di mana dia mau mengekspresikan dirinya, atau dia mau manggung. Jadi segala macam itu kadang-kadang dia bingung dalam menghadapi. Dia menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan, tetapi ada alasan-alasan tertentunya. Dan wanita itu memiliki sifat juga, dia mengerti batasan-batasan yang ada. Dan tentunya juga para pria tahu bahwa wanita itu pengertian, karena sering sekali mereka pakai perasaan dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan wanita juga memiliki sikap yang manja, tetapi mereka mampu mengerti keadaan yang ada. Wanita juga memiliki sifat seperti segala sesuatunya harus memakai perasaan, segala sesuatunya harus dirasa dulu, harus benar-benar gitu loh, sesuai dengan pemikirannya, alur yang dilihatnya gitu, dan selalu saja dirasanya. Mereka nggak bisa pungkiri itu, dan saya sendiri pernah mengalaminya. Bukan meragukan wanita, tetapi kadang-kadang sifat mereka tidak mengenakan. Wanita bisa saja disebut unik karena watak mereka yang serba humble ya, rendah gitu, atau lemah lembut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, wanita pasti tidak selamanya dikatakan single ya. Ya, saya sudah bilang dari awal, memang wanita itu diciptakan sebagai penolong. Dia akan berumah tangga. Jadi dia akan dikatakan tangguh nanti ketika dia masuk ke rumah tangga. Ada berapa kata mutiara dikatakan, ibuku adalah pahlawanku, ibuku yang tangguh. Jadi tidak ada yang dibilang gimana ya, saya nggak pernah dengar sih teman saya yang tangguh gitu, atau wanita ini tangguh banget. Tapi memang pernah dibilang kepada orang yang single, tetapi tidak di dunia nyata.
kecuali di film Supergirl ya, saya pernah lihat juga itu. Di Supergirl memang dikatakan itu wah, dia wanita yang tangguh, wanita hebat, tapi nggak sering-sering. Tapi yang seringnya itu dikatakan kepada ibu, wanita yang tangguh, ibu saya adalah orang yang tangguh. Ada berapa sih kasus mengapa sih ibu itu selalu merasa gagal ketika dia menjadi wanita yang tangguh? Yang pertama, dia itu sulit ketika dia sudah memiliki anak-anak. Dia sudah memiliki anak-anak. Gak apa-apa kalau misalnya hanya satu ya kan, masih bisa lah diajarinya kemana-mana. Tapi kalau sudah banyak anak-anak, maka mereka sering merasa gagal untuk mengontrol emosi mereka dalam tingkah laku mereka. Dan mereka lebih punya waktu untuk bekerja dibanding dengan anak-anaknya. Itu yang membuat para ibu-ibu saat ini merasa tidak fokus atau mereka itu merasa gagal untuk menjadi wanita yang tangguh. Dan juga anak-anak mereka lebih dekat dengan nenek mereka atau kakek mereka, atau mereka lebih dekat dengan paman mereka. Jadi mereka nggak punya waktu untuk orang tua mereka. Karena orang tua mereka misalnya ini, orang tua saya pembisnis nih, dia bisnis, dia mau kemana-mana untuk mencari uang, jadi dia nggak punya waktu untuk anaknya sendiri. Dan juga ada yang dibilang kata orang, banyak sekali asumsi orang bahwa mereka itu tidak bisa menjaga anak. Jadi itu yang membuat wanita ini kadang-kadang berpikir saya ini gagal menjadi wanita yang tangguh untuk anak-anak saya. Nah, ada beberapa peran wanita yang perlu kita tahu ya, sebagai wanita, baik yang sudah single ataupun yang sudah menikah. Wanita itu harus bisa memanajemen waktunya dengan baik. Dia harus mengelola waktunya dengan baik, baik di saat tidur, makan, di saat olahraga, bahkan ketika berumah tangga dia harus bisa mengelola keuangan. Itu lebih utama, dia harus bisa mengelola keuangan dan dia harus membereskan rumah tangganya dengan baik. Dia harus benar-benar menolong suaminya untuk menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Dan yang kedua yang menjadi peran wanita untuk menjadi wanita tangguh ke depan, dia harus bersikap profesional ya, meskipun banyak kelemahan. Misalnya saya nggak bisa memasak, ini hanya misalnya ya, sebenarnya saya bisa memasak, maka saya harus dari keadaan saya yang tidak bisa memasak, saya harus belajar supaya saya profesional dalam memasak. Misalnya saya nggak bisa mencuci piring, maka saya harus bisa mencuci piring. Saya jangan menunda-nunda waktu, saya harus profesional dalam hal itu, saya harus perfect gitu ya, perfect. Dan yang ketiga, menjadi wanita yang tangguh harus memiliki peran, yaitu dia itu harus menjaga pola hidupnya. Dia harus menjaga pola hidup yang sehat, teratur. Dia harus kalau dilihat orang enak dilihat, jadi tertata rapi gitu ya. Jadi orang pun kalau lihat tuh nggak bosan. Dan dia punya waktu untuk dirinya sendiri. Ini mungkin agak lucu ya. Kenapa sih wanita harus punya waktunya untuk sendiri-sendiri? Ya karena wanita juga butuh yang namanya refreshing untuk dirinya sendiri. Misalnya ini dia punya waktu untuk rebahan sambil main gadget. Karena dia mau dulu jangan terlalu banyak pikiran, terlalu pusing dengan hal keuangan atau dengan anak-anaknya. Dan juga dia harus bisa mengontrol emosinya. Nah, mengapa saya bilang wanita harus mengontrol emosinya? Karena wanita juga tidak semua sabar. Saya mau ngomong ini. Tidak semua sabar wanita. Ada wanita yang suka belak-belakan dan tidak bisa menahan emosi. Jadi dia harus menjaga emosinya. Dia harus mengendalikan supaya pun perempuan-perempuan yang lain, wanita yang lain yang sudah melihat dia tidak mudah tersandung. Bahkan juga Paulus mengajarkan kita supaya jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Jangan menjadi sandungan, harus tetap teratur hidup kita gitu ya. Dan ada beberapa hal juga yang harus dipertahankan oleh wanita sebagai pribadi yang tangguh, pribadi yang luar biasa ke depan. Yang pertama, dia harus mempertahankan ini bagi wanita ya. Ini secara psikologis saja saya ambil, jangan mudah menghakimi. Mengapa saya ngomong kayak gini? Banyak wanita-wanita di luar sana lebih menduluankan egoisnya, lebih menduluankan kelebihan yang ada dalam dirinya, dalam tanda kutip, mereka tidak bisa lagi memikirkan bagaimana orang lain bisa berusaha ke depannya, maka dia mudah saja menghakimi orang lain. Nah, jangan seperti itu.
Ada misalnya contoh nih, saya lagi kuliah, misalnya saya sedang kuliah di sebuah kampus, terus saya melihat orang yang sedang berkelahi, lalu saya berkata dalam hati saya atau pikiran saya berjalan seperti ini, pasti orang ini nanti nggak bisa berhasil ke depannya, karena dia berbuat seperti itu. Sebenarnya saya salah, saya nggak boleh ngomong kayak gitu. Saya jangan langsung menunjuk dia seperti itu. Yang saya pikirkan itu bagaimana dia itu berusaha ke depan, harusnya dia harus berubah supaya dia jangan berkelahi lagi, supaya dia menjadi orang yang berprestasi ke depan. Nah, misalnya nih saya melihat juga teman saya yang nilainya misalnya 2 koma ke bawah, 2,10 misalnya, berkurang sekali menurut saya. Jangan saya langsung menghakimi, atau si A jangan langsung menghakimi, itu bahaya. Karena kita bisa melihat kelemahan orang lain, tapi kita nggak bisa melihat kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi tidak semua yang wanita lakukan itu sebenarnya benar. Meskipun banyak kata-kata yang mengatakan wanita itu selalu benar, enggak. Sebenarnya ada yang salah-salahnya juga ya. Kita harus saling belajar. Dan Yesus juga mengajari untuk saling mengampuni. Di dalam doa Bapa kami, dia berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain. Jadi kita harus saling mengampuni, supaya semua itu bisa berjalan selaras dan teratur. Dan terakhir yang mau saya katakan kepada wanita, ya semua wanita punya kekurangan dan kelebihan, bukan hanya wanita, laki-laki juga. Jadi kita hanya perlu mengerjakan apa yang baik dan bagian kita sebagai wanita yang powerful, yang luar biasa. Jadi tidak ada wanita yang menang tanpa menghadapi masalah, baik pribadinya sendiri ataupun orang lain. Jadi Supergirl adalah manusia super kuat dan tidak mudah goyah imannya. Jadi kategorinya ini Supergirl tidak boleh goyah imannya. Jangan hanya sekedar teori untuk tangguh, tetapi jangan juga goyah imannya dalam menghadapi masalahnya. Terima kasih Kak Nuyu, saya kembalikan kepada Kak Nuyu. Oke, terima kasih Servin. Sering-seringnya sungguh sangat memberkati sekali. Kita sedang belajar tentang Supergirl ya, itu wanita hebat. Nah, kalau saya tadi perhatikan apa yang sudah diseringkan oleh Servin, bahwa wanita yang hebat itu adalah wanita yang bisa mempertahankan imannya ya, dan bisa menghadapi masalah. Namun saya melihat di sini Servin lebih menjelaskan Supergirl-nya itu ketika wanita ini sudah menikah. Nah, sebelum menikah ini bagaimana? Kalau misalnya wanita single ya, kapan sih dia bisa dikatakan dia adalah wanita hebat, wanita yang tangguh, wanita yang kuat? Dan kapan dikatakan dia itu bukan wanita yang hebat, atau dia belum menjadi wanita yang hebat? Nah, itu mungkin Servin memberikan kepada kita penjelasan. Oke, berdasarkan konteks yang sedang kita hadapi saat ini ya. Banyak sekarang kita lihat para aktris-aktris yang muda di kalangan-kalangan apa ya namanya, mendunia atau sekuler lah, bilang sekuler ya. Ada juga sih artis-artis rohani yang kita lihat juga mereka hebat di bidangnya. It's okay, mereka hebat di saat mereka muda sebelum mereka beranjak menikah. Saya mau bilang wanita yang hebat sebelum menikah itu terlihat ketika dia bisa memposisikan dirinya, bukan dilihat dari status ini namanya status, dia itu kuliah di mana, dia itu makanannya setiap hari apa, atau siapa teman-temannya, berapa followersnya di Instagram, atau berapa juta pengikutnya di berapa juta subscribernya di YouTube. Enggak sih menurut saya, tapi yang hebat itu wanita yang hebat saat ini menurut saya dia bisa memposisikan dirinya sebagai wanita. Ada dua pekerjaan yang saya sangat suka di antara pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, sebagai penulis dan peneliti. Meskipun saya sekarang beranjak di teologi gitu ya, tapi saya bisa meneliti Alkitab. Nah, kalau misalnya saya melihat seorang peneliti, wanita yang suka meneliti, menurut saya dia hebat. Dia bisa mengelola semuanya, dia bisa meneliti semua, dari yang kecil sampai yang terbesar. Jadi wanita itu digambarkan seperti itu. Dia bisa memposisikan dirinya, dia bisa meneliti beberapa hal-hal dalam hidupnya. Jadi tidak sembarangan jadi wanita gitu loh.
Dia nggak sembarangan melakukan hal-hal yang mungkin nggak bagus, mungkin berdampak buruk bagi keluarganya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi dia bisa memposisikan diri. Itu wanita yang hebat menurut saya. Bukan berdasarkan dia itu sekolah di luar negeri, enggak. Itu aja sih Kak, menurut saya ya. Mungkin banyak solusi yang lain, tapi menurut saya itu yang lebih utama. Ya, tadi mungkin saya agak belum paham ya. Tadi kan Servin ngomong bahwa wanita yang hebat itu adalah wanita yang memposisikan dirinya sebagai seorang wanita. Maksudnya sebagai seorang wanita yang memposisikan dirinya di sini seperti apa? Apakah ada beberapa wanita atau sebagian wanita yang tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang wanita, atau kebanyakan wanita itu tidak bisa memegang statusnya sebagai seorang wanita. Nah, status atau posisi seorang wanita itu seperti apa? Apa standarnya? Sehingga kita bisa menjadikannya sebagai tolak ukur. Itu. Sebenarnya wanita yang hebat itu standarnya ketika dia bisa melakukan yang dia lakukan itu benar-benar dia lakukan gitu loh. Saya ambil satu contoh ya, misalnya saya misalnya seorang anak teologi gitu ya. Oke, saya bongkar aja anak teologi. Sebenarnya saya nggak suka bongkar-bongkar ini. Jadi setiap hari saya tuh belajar Alkitab. Saya diajari untuk mengenal firman Tuhan, bahkan menghafalnya kalau boleh gitu ya. Kalau boleh dihafal habis-habisan. Nah, saya harus bisa nih, bener-bener nih melakukan itu. Jangan jangan simpang siur kemana-mana gitu. Itu menurut saya yang bisa memposisikan diri. Ah, kalau misalnya ini dia seorang uh, penulis, nah dia harus menulis dengan baik dan juga kehidupannya itu harus teratur. Itu aja sih, simple, nggak terlalu harus harus ini, harus itu, harus punya kekayaan, harus punya apa namanya status sarjana S2, S3. Itu semua bonus sih menurut saya, bonus dari Tuhan. Karena itu kembali lagi ke karakter kita setiap hari sebagai wanita. Berarti Servin lebih melihat Supergirl-nya ini lebih kepada bagaimana seorang wanita itu bisa memposisikan dirinya sebagai seorang wanita yang sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, gitu ya. Kalau saya simak ya, dan bagaimana cara dia bisa memiliki praktek hidup, karakter hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan terlebih juga menyenangkan manusia. Kalau misalnya saya simak tadi dari penjelasan Servin dari awal sampai akhir, saya menemukan 3 poin yang bisa membuat kita mengetahui bahwa seseorang ini adalah wanita hebat atau supergirl. Pertama-tama, wanita yang memiliki spiritual yang baik, dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, wanita yang memiliki sosial, bagaimana dia dapat berinteraksi dengan orang lain, bisa mengetahui apa saja yang dia lakukan, dan pekerjaannya itu teratur dan bisa membuahkan hasil yang berdampak bagi orang lain. Nah, itu aja sih yang saya dapatkan dari apa yang dikatakan oleh Servin. Satu lagi, wanita dipandang dalam sudut psikologisnya sendiri, bagaimana wanita itu bisa menguasai diri ya, emosinya. Kalau kita melihat Supergirl ini, kita harus melihatnya dalam sisi spiritual, sosial, dan psikologinya. Nah, kalau menurut Seven sendiri, wanita yang hebat ini, kehebatannya ini kita bisa melihat ketika dia berdampak bagi orang lain ya. Nah, bagaimana jika seseorang itu tidak berdampak bagi orang lain secara terang-terangan? Misalnya, kan sekarang saya ambil contoh dari yang sudah Servin katakan, misalnya dia seorang penulis. Nah, biasanya kan penulis itu sebelum bukan terkenal juga ya, tapi terkadang banyak penulis yang menggunakan nama pena, nama samaran. Nah, mungkin buku mereka itu laris bestseller ya, tapi mereka
orang-orang lain nggak tahu bahwa yang menulis ini adalah orang ini. Nah, apakah dengan menunjukkan secara terang-terangan perempuan itu berdampak, baru kita katakan bahwa dia wanita hebat, atau tanpa kita misalnya dia bersembunyilah di balik layar, apakah dia sudah dikatakan sebagai wanita hebat atau tidak? Itu aja. Gimana menurut Shefrin? Kalau dia mau pakai nama siapa aja, mau dia melakukan hal itu sesuai dengan kriterianya, menurut saya nggak jadi masalah ya, selama apa tujuannya dulu, tujuannya untuk menulis itu apa, gitu. Kembali ke ini kak, ke misi, ke visinya gitu loh, visinya apa menulis buku itu dulu, kenapa dia bisa ganti namanya itu, kenapa dia mau memakai nama-nama yang yang mungkin berbeda dari namanya yang asli supaya the best ke depannya, supaya orang lihat lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya wanita yang berbuat demikian, atau sorry, penulis yang berbuat demikian, menurut saya sudah hebat sih dalam menjalani tugasnya itu sebagai penulis. Tidak ada salahnya, monggo dia lakukan. Tetapi kembali lagi ke tujuannya apa gitu loh. Kenapa harus mengubah nama? Kenapa tidak pakai namanya sendiri? Untuk apa? Nah, tapi saya sekarang juga saya lihat di media sosial, kalau banyak yang melakukan ini pasti ketahuan kok. Bisa kita lihat di berbagai status-status orang. Cepat atau lambat ketahuan kalau misalnya ada perubahan-perubahan nama-nama penulis dalam menulis buku-buku gitu. Dan kalau wanita yang mau benar-benar hebat itu sebenarnya kembali kepada tujuan hidupnya juga. Dia harus punya tujuan hidup, jangan hanya sekedar wanita biasa-biasa saja yang sebenarnya dia selalu berpikir seperti ini. Sebenarnya saya hidup ya sekali aja, jadi biasa-biasa saja hidup saya, nggak usah. Jadi harus punya pikiran seperti ini. Saya harus jadi wanita yang hebat ke depannya. Paling enggak saya harus berdampak bagi orang lain. Mungkin Shervin bisa menyaringkan kepada kita siapa sih tokoh wanita yang menginspirasi Shervin sampai saat ini? Aduh kak. Ini patut dicontoh wanita yang memang ini adalah wanita yang luar biasa, yang memberikan dampak bagi orang yang ada di sekitarnya. Siapa ya? Sebenarnya banyak sih yang menjadi wanita yang saya kagumi di dunia ini. Tapi yang salah satunya bisa seringkan kepada kita apa sih hak prinsip-prinsip kehidupan yang Shervin tarik dan kemudian yang bisa diterapkan. Dan mungkin Shervin sudah menerapkan bagian-bagian prinsip dari kehidupan tokoh wanita tersebut. Iya. Sebenarnya banyak kak. Apa ya salah satu ya? Ya. Ibu saya lah. Siapa lagi? Tidak ada yang nomor satu selain dia. Kalau yang lain kayak kalau saya lihat selebgram atau aktris itu nomor 2, nomor 5. Tapi yang pertama dia itu saya, ibu saya yang menjadi wanita super dalam hidup saya. Dia yang membesarkan saya, dia yang memprioritaskan saya, apalagi saya kan anak sulung ya. Kita juga anak sulung. Kakak kayaknya anak sulung juga ya. Saya bongkar kartunya gitu. Ya mereka membesarkan kita, mereka lebih memprioritaskan kita gitu loh. Meskipun hanya melalui doa dan juga beberapa hal yang mereka lakukan untuk hidup kita. Lah yang perlu kita ambil yang perlu saya bagikan tentang kehidupan ibu saya ini, yang pertama dia orangnya tidak pernah menyerah gitu ya. Meskipun sorry ya, di kampung sana kan kadang-kadang hujan terus ya. Ada itu 1 bulan hujan deras gitu. Gak ada apa-apa. Kalau orang berbuat apa palingan cuma menderes karet, tapi itu pun hanya sehari 2 hari, nanti musim kemaraunya habis itu hujan deras. Ibu saya ini nggak pernah menyerah untuk memperlengkapi yang namanya bahan
sandang dan pangan gitu loh. Dia selalu menyediakannya meskipun masih banyak kekurangan di sana sini. Dan yang kedua, ibu saya ini seorang yang suka berdoa. Meskipun dia tidak suka dilihat sama semua orang, tapi saya sering lihat dia berdoa di kamar. Nah, saya tertawa-tawa saja nanti kan, ibu saya, wah dia lagi berdoa ini, saya lagi ngapain? Saya hanya mendengar saja, keluh kesahnya ada, tapi saya, ya iyalah, diamin-aminkan saja gitu kan, namanya juga kita nggak tahu maksudnya apa gitu, diamin-aminkan saja. Terus yang ketiga, bagi teman-teman yang mendengarkan ini, yang perlu kita teladani dari ibu saya, ini saya bagikan kepada siapa saja, dia mau berbagi gitu, berbagi dengan sahabatnya dan juga berbagi dengan keluarga saya. Dia itu nggak pelit. Saya suka sekali, meskipun saya jarang melakukannya. Saya jujur, saya orangnya agak sulit ya berbagi ya. Saya juga nggak tahu kenapa, coba ada itu dalam diri saya. Jadi yang saya suka itu tidak pelit gitu. Wah, dia mau-mau aja. Ini boleh diterapin di mana aja. Boleh sekali. Dan nggak kemungkinan jangan menyerah sama suka berdoa tadi ya. Itu juga harus. Itu harus menjadi prioritas kita. Tapi yang ketiga ini malah harus dilakukan. Jangan pelit kepada siapapun. Dan dia tidak pelit. Itu menurut saya udah hebat sih. Meskipun dia nggak punya status tamat SMA ya. Ibu saya cuma tamat SMP. Jadi ya saya lihat juga seperti itu, memang Tuhan memang memakai dia dengan luar biasa seperti itu. Malah kalah pun saya. Siapakah saya ini Tuhan gitu-gitu. Itu aja Kak Nuyu. Berbicara tentang topik ini ya, super girl berarti wanita hebat. Nah, secara tidak langsung memberikan kepada kita sebuah makna yang terselubung bahwa tidak semua wanita itu hebat. Ya, namanya aja wanita hebat, berarti ada wanita yang tidak hebat. Oke, atau ada wanita yang sedang menuju kehebatan itu. Nah, mungkin Shervin bisa memberikan kepada kita satu poin yang menjadi pembeda antara wanita hebat dengan wanita biasa. Oke. Wanita hebat dengan wanita yang biasa-biasa saja ya. Nah, jangan kita, saya maksudkan di sini ini bukan tidak hebat, namun dia sedang menuju kehebatan itu sendiri. Masih berkembang gitu, jalan. Ya, tapi enggak pernah mentok ya. Nah, gitu. Mungkin itu bahasanya yang tepat ya. Iya. Bukan para wanita ya, mohon maaf ya. Yang nanti di komen lagi Ya nggak apa-apa sih, semua itu berguna juga sih supaya kita tahu kelemahan dan kekurangan kita. Tidak ada salahnya menurut saya jika wanita tahu juga tentang hal ini. Wanita yang hidupnya biasa-biasa saja itu terlihat dari ini, it's your gimana cara ngomongnya, motivasi, karakternya sih menurut saya, wanita yang biasa-biasa ini karakternya. Dan bisa juga seperti yang saya katakan tadi, orang tua gagal mendidiknya sejak kecil. Jadi dia terlihat biasa-biasa saja. Jadi dia cuek untuk menggapai sebuah cita-citanya. Misalnya dia mau jadi seorang penulis atau seorang dokter gigi misalnya. Jadi dia itu nggak terbentuk sejak kecil mau ambil cita-cita seperti apa, tidak ada. Yang dia pikirkan biasa-biasa aja, yang penting kebutuhan sandang pangan papan ada, udah cukup, dan saya punya teman udah cukup. Tapi yang menurut saya yang lebih hebat ini, wanita yang hebat ini ya dia memiliki yang namanya keinginan yang besar dalam hidupnya, tidak hanya memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, karena itu kan kebutuhan yang ini yang memang wajib dipenuhi gitu loh. Kalau memang nggak ada itu ya kemungkinan juga akan seperti itu terus. Kita harus mencari-cari yang ketiga ini, sandang pangan papan. Dia harus berusaha. Nah,
Wanita harus juga bisa menggapai keinginannya. Kalau dia mau menjadi seorang dokter, seorang penulis, bahkan seorang peneliti, maka dia punya prinsip-prinsip tertentu untuk menggapainya. Maka dia nanti akan dikatakan hebat. Tapi kembali lagi nanti dia bisa memposisikan diri nggak sesuai dengan apa yang dia gapai itu. Nah, selalu kembali ke situ hal-hal seperti itu. Dia jangan hanya melihat dari upah yang akan dia lihat nanti, upah yang akan dia terima, upah yang akan dia terima nanti. Dia jangan hanya memikirkan itu, tapi bagaimana dia memposisikan diri. Karena juga kalau saya lihat banyak sekarang juga wanita punya banyak uang, wanita punya banyak teman, tetapi mereka kadang-kadang amblas gitu loh. Karena banyak uang mereka pakai narkoba. Sorry ya saya ngomongin aja. Mereka pakai narkoba karena mereka punya rumah banyak, punya di luar negeri, di Nias mungkin ada, atau di Indonesia mungkin ada gitu. Gara-gara kebanyakan tuh banyak saja orang-orang yang tidak mereka tidak bisa menghargai orang lain, mereka tidak bisa menghargai orang lain karena mereka memiliki banyak hal gitu. Jadi seakan-akan mereka itu dewa, manusia setengah dewa gitu. Nah itu sebenarnya salah. Jadi yang hebat itu dia memang benar-benar memposisikan diri, karena semua yang kita punya ini, kayak misalnya kita punya rumah, kita punya jabatan, profesor lah segala macam, wanita itu udah profesional, profesor, tapi dia nggak bisa memposisikan diri, itu salah juga sih. Harus bisa memposisikan diri sebagai wanita dan harus tetap kuat gitu. Gitu aja Kak Nuyu. Oke, mungkin ini kesimpulan dan sekaligus nanti pesan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan ini. Pertanyaannya begini, Selvin. Apakah Selvin sudah menjadi wanita hebat atau tidak? Saya harus bercermin ini. Harus. Makanya nanti Harus bercermin. para penonton kita, wah, dia kan bercerita tentang wanita hebat. Apakah dia sendiri sudah menjadi wanita hebat? Oke. Atau sedang menuju yang namanya wanita hebat itu, Supergirl itu. Nah itu, oke. Sebagai status wanita, menurut saya sudah hebat sih. Saya sudah hebat sebagai status ya. Kan ada dua tuh gender manusia. Maaf, ada dua gender manusia, ada wanita, ada laki-laki. Jadi sebagai wanita dulu saya sudah menurut saya udah hebat sih. Belum pernah ini sampai oplas segala macam. Tapi kalau soal keinginan untuk masa-masa ya kan saya tempuh ke depannya, saya masih belum hebat dalam hal itu. Saya masih berproses yang berprogres. Jadi ada prosesnya, nanti juga pasti ada progresnya. Akan berkelanjutan. Kan semua orang kan punya visi gitu ya, visi. Jadi ada dua. Saya status wanitanya sudah hebat. Saya belum melakukan apa-apa. Kan banyak tuh wanita sekarang nggak bersyukur, dia mau ganti gitu, dia mau berubah menjadi laki-laki, atau ya dia punya latar belakang tertentu. Tapi kalau saya masih hebat dalam hal itu, saya masih bisa menguasai diri saya. Diri ya, bahwa kita memelihara status kita itu, apa yang sudah melekat sejak kita lahir, khususnya soal jasmani, kita mampu menerimanya. Kan ada di KTP Kak. Oh asik. Kan ditulis di KTP. Jenis kelaminnya nggak diganti-ganti gitu. Masih hebat gitu. Terus yang kedua ya, satu kata, satu kalimat, satu paragraf juga boleh. Apa pesan Selvin bagi teman-teman khususnya wanita yang sedang menyaksikan live ini? Pesannya, yang pertama, bagi rekan-rekan saya wanita yang mendengarkan live ini, jadilah perempuan yang bijaksana, jadilah perempuan yang hebat di luar sana. Seberangilah lautan yang luas di sana sesuai dengan kemampuanmu, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menentukan semua masa yang ada dalam hidup kita ini. Itu saja sih Kak, kalian semua wanita-wanita yang hebat. Amin. Oke, thank you Selvin untuk sharing-sharingnya pada saat ini.
Mohon maaf teman-teman jika memang ada kesalahan teknis di dalam kami menyampaikan kata-kata kami kurang tepat di dalam penggalan-penggalan setiap kalimat, dan kita terus berbenah ke depannya. Dan saya juga meminta tolong kepada teman-teman untuk selalu mensupport channel ini, karena saya dedikasikan channel ini untuk kita saling berbagi, khususnya saya lebih memiliki visi ini kepada kaum muda, keluarga, dan mungkin kepada jati diri kita sendiri, bagaimana cara kita bisa melihat diri kita sendiri, orang lain dalam sebuah lingkup dari Allah itu sendiri dengan cerminan Alkitab. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Servin telah sharing-sharing kepada kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Servin dalam pelayanan maupun dalam studi yang sedang ditempuh saat ini. Khususnya bagi teman-teman perlu diketahui bahwa Servin ini, teman kita Servin ini sedang menyusun proposal ya seperti itu, dan akan mengerjakan skripsi di semester depannya. Jadi kita berdoa supaya hikmat, pengetahuan, dan akal budi yang daripada Tuhan turun atas teman kita ini, sehingga dia dapat menyelesaikan tugas akhirnya dan memperoleh nilai yang bagus yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan pengerjaannya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu di video-video atau live kami berikutnya. Tuhan memberkati.